Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah tentang analisis tensor. Kita tahu bahwa tensor ini sesungguhnya adalah generalisasi dari besaran-besaran fisika yang dimulai dari skalar yang kita kenal sebagai tensor orde 0, kemudian ada vektor yang merupakan tensor orde 1, sementara orde 2, 3, dan seterusnya disebut sebagai tensor saja. Teori relativitas umum adalah salah satu teori fisika modern yang cukup besar peranannya dalam menerangkan struktur ruang waktu dan jagat raya. Teori ini adalah teori yang indah, memiliki daya pikir ramalan terhadap gejala alam yang cukup menarik, namun memiliki persyaratan matematik berupa analisis tensor. Karena itulah kita harus lebih dulu membahas analisis tensor sebagai jembatan untuk memahami teori relativitas umum. Analisis ruang Riemann. Pada pasal ini kita akan uraikan landasan formalisme matematik hukum gravitasi Einstein. Dimulai dari penjelasan tentang skalar, vektor, dan tensor, dilanjutkan dengan analisis ruang Riemann, hingga pada penurunan rumus-rumus tensor. Skalar, vektor, dan tensor. Tinjau sebuah ruang berdimensi n dengan sistem koordinat k sama dengan x1, x2, xn superscript. Sistem koordinat dalam ruang tersebut dapat ditransformasi menjadi k bar sama dengan x1 bar, x2 bar, sampai xn bar superscript. Seperti ini. Jika k-nya adalah x, y, z, maka k aksennya atau k barnya adalah r, theta, pi. Akan ditinjau tiga perangkat besaran yang memiliki sifat tertentu pada perubahan sistem koordinat tersebut, yaitu skalar, vektor, dan tensor. Jadi kita akan coba meninjau tiga besaran yang memiliki karakter tertentu terhadap transformasi koordinat, yaitu skalar, vektor, dan tensor. Misalkan ada sebuah perangkat besaran fisis yang memiliki nilai V di K dan V bar di K bar. Jika V bar sama dengan V, yaitu V bersifat invarian, maka besaran tersebut dinamakan skalar. Contoh besaran skalar adalah laju cahaya di ruang waktu datar vakum dan muatan listrik. Misalkan terdapat seperangkat n besaran A mu superscript dengan mu sama dengan 1, 2, sampai n yang nilainya ditentukan oleh n bilangan. Jika besaran tersebut memiliki komponen A1, A2, sampai AN superscript, sedangkan di K bar nyatakan sebagai A1 bar, A2 bar, AN bar superscript. Jika terdapat hubungan A bar nu superscript sama dengan sigma mu 1 sampai N do X bar nu superscript do X mu superscript A mu superscript sama dengan sigma mu sama dengan 1 sampai n do mu subscript x bar nu superscript a mu superscript. Maka perangkat a mu superscript sama dengan a1, a2, an superscript adalah vektor kontravarian di K. Lambang do mu menyatakan do x mu. Analog dengan pernyataan di atas, jika di K perangkat A mu subscript memiliki komponen A1, A2, sampai AN subscript, sedangkan di K bar komponen yang berbentuk A bar 1, A bar 2, sampai A bar N subscript, serta berlaku hubungan A bar nu subscript sama dengan sigma mu sama dengan 1 sampai N do X nu do X bar nu A mu subscript sama dengan mu sama dengan 1 sampai n do nu bar x mu A mu subscript. Maka A mu subscript disebut komponen kovarian di K. Lambang do mu bar subscript menyatakan do x bar mu superscript. Dari pengertian di atas, vektor adalah besaran yang lambang komponennya memiliki satu indeks. Jadi dari pengertian di atas, vektor adalah besaran yang lambang komponennya memiliki satu indeks. Jika indeksnya terletak di atas atau bawah dinamakan vektor kontravarian, kalau di bawah dinamakan dengan vektor kovarian. Jika indeksnya di atas berarti
vektor kontravarian. Jika indeksnya di bawah, berarti vektor kovarian. Tensor merupakan perluasan dari vektor. Indeks tensor lebih besar dari 1. Banyaknya indeks disebut rank R dengan jumlah komponen n pangkat R. Tensor B mu nu kontravarian, C alfa beta gamma kovarian berturut-turut dinamakan tensor rang 2 kontravarian dan tensor rang 3 kovarian. Karena jumlah rang tensor lebih dari 1, maka dimungkinkan terdapat indeks yang terletak di atas dan di bawah. Tensor seperti ini dinamakan tensor campuran atau mixed tensor. Sebagai contoh, D mu alfa beta dinamakan tensor rang 3 campuran. Selain itu dapat pula dikatakan bahwa vektor dan skalar tak lain merupakan tensor rang 1 dan rang 0. Persamaan transformasi untuk tensor kontravarian serupa dengan bentuk produk 3.6. 3.6 ini untuk vektor. Nah, ini untuk tensor. Itu B mu nu kontravarian sama dengan ini. Sigma alfa beta sama dengan 1 sampai n. Jadi ini yang bergerak adalah alfa dan beta dari 1 sampai n. Do x bar mu, do x alfa, do x bar nu, do x beta, B alfa beta kontravarian. Jadi mirip dengan ini. Sama 36. Ini untuk vektor. Bersama 36 ini untuk vektor. Ini untuk tensor. Ini tensor rang 1, ini tensor rang 2 berarti. Demikian pula kaidah transformasi persamaan tensor kontravarian mengikuti produk 310 yaitu ini. Itu indeksnya kovarian. Ini seperti ini dan tensor campurannya adalah seperti ini. Menggunakan persamaan 310, 311 dan 312 ini, 310, 311, 312 dapat dikembangkan untuk tensor dengan peringkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk mempersingkat penulisan, akan digunakan kesepakatan penjumlahan Einstein meliputi indeks berulang yang menyatakan bahwa jika di dalam sebuah bentuk terdapat sepasang indeks yang sama dengan salah satu terletak di atas dan yang lainnya di bawah, maka penjumlahan harus dilakukan terhadap bentuk tersebut meliputi jangkauan indeks yang berulang tersebut. Jadi, jika di dalam sebuah bentuk terdapat sepasang indeks yang sama dengan salah satu terletak di atas dan yang lainnya di bawah, maka penjumlahan harus dilakukan terhadap bentuk tersebut meliputi jangkauan indeks berulang tersebut. Jadi dari persamaan 311 dan 312 ini maupun masih yang lain sama 310 sampai 312 ini tanda sigma tidak perlu dituliskan. Namun jika bentuk yang memuat indeks berulang tersebut tidak ingin dijumlahkan, hal tersebut harus ditegaskan secara eksplisit. Operasi pada tensor. Operasi yang berlaku pada tensor adalah satu, kombinasi linear. Berlaku jika tensor-tensor tersebut memiliki jenis yang sama, seperti A, tensor A mu alfa beta ditambah B, tensor B mu alfa beta sama dengan C, tensor C mu alfa beta. Sama-sama jenisnya. Dua perkalian luar. Terhadap dua tensor atau lebih yang memiliki indeks yang berbeda dapat dilakukan perkalian luar seperti A alfa beta B mu nu, hasilnya adalah C alfa mu nu beta. Kontraksi. Proses menyamakan sepasang atau lebih pasangan indeks kovarian dan kontravarian seperti C alfa mu nu beta, kontraksi alfa betanya, jadi alfa dan beta disamakan, maka dia menjadi C beta mu nu beta, hasilnya adalah C mu nu yang dinamakan kontraksi. Disebut kontraksi meliputi indeks alfa beta. Proses kontraksi menurunkan rang tensor sebanyak 2. Perkalian dalam. Proses ini dilakukan terhadap tensor sehingga faktor-faktornya memiliki sepasang indeks sekutu atau lebih seperti A alfa beta mu dikali B gamma alfa, maka alfanya hilang menjadi C gamma beta mu. Ingat pada perkalian luar seperti ini, A alfa beta B mu nu, itu tensor A alfa beta dan B mu nu tidak memiliki indeks sekutu. Itu membedakannya dengan perkalian dalam. Perkalian dalam, tensor
yang dikalikan memiliki indeks sekutu, tapi pada perkalian luar, tensor yang dikalikan tidak memiliki indeks sekutu. Hukum pembagian. Tinjau kasus berikut. Misalkan C sama dengan A mu kontravarian, B mu kovarian, merupakan suatu produk skalar. Jadi untuk perkalian ini, A mu, B mu, yang menghasilkan nilai C. Kalau C-nya skalar, maka kalau A mu adalah vektor kontravarian, pasti B mu adalah vektor kovarian. Ruang datar dan lengkung. Tinjau dua buah titik yang berdekatan dalam ruang 3 dimensi yang dinyatakan dengan koordinat kartesian. Kedua titik itu masing-masing A, X, Y, Z, dan B, X tambah DX, Y tambah DY, Z tambah DZ. Kuadrat jarak antara keduanya adalah dx kuadrat sama dengan dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Jika dilakukan perpindahan ke koordinat silinder melalui transformasi X sama dengan rho cos P, Y sama dengan rho sin P, Z sama dengan Z, maka jaraknya menjadi dx kuadrat sama dengan d rho kuadrat tambah rho kuadrat dp kuadrat tambah dz kuadrat. Melalui transformasi invers, rho sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat, P sama dengan tan Y per X, Z sama dengan Z, maka persamaan ini dapat dirubah bentuk kembali menjadi persamaan ini. Jadi melalui persamaan invers ini, maka persamaan ini bisa balik lagi ke persamaan ini. Bisa dirubah kembali menjadi persamaan yang ini. Ruang 3 dimensi di mana bentuk dx kuadrat dapat dikembalikan ke bentuk dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat dinamakan ruang datar atau ruang Euclid. Jika tidak dapat dicari suatu sistem koordinat X, Y, Z yang memenuhi persamaan 3, 17, maka ruang tersebut dinamakan ruang lengkung atau ruang Riemann. Jadi jika tidak dapat dicari suatu sistem koordinat X, Y, Z yang memenuhi persamaan 3, 17, maka ruang tersebut bukan ruang datar, tapi ruang lengkung atau ruang Riemann. Bentuk dx kuadrat untuk ruang datar 1 dan 2 dimensi berturut-turut adalah dx kuadrat dan dx kuadrat tambah dy kuadrat. Contoh ruang datar untuk dimensi tersebut masing-masing adalah garis lurus dan bidang datar. Sedangkan contoh ruang lengkung dua dimensi adalah permukaan bola, elipsoida, paraboloida, permukaan sadel kuda, dan lain-lain. Contoh ruang datar 4 dimensi, itu 3 dimensi ruang berkoordinat X, Y, Z, dan 1 dimensi waktu berkoordinat T, dengan invarian kuadrat elemen garis adalah ruang waktu Minkowski yang memiliki bentuk dx kuadrat sebagai berikut. Dx kuadrat sama dengan min dt kuadrat tambah dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Adapun contoh ruang waktu lengkung 4 dimensi adalah apa yang dinamakan dengan ruang bermetrik Schwarzschild, untuk mana koordinat elemen garisnya berbentuk dx kuadrat sama dengan min 1 dikurang rs per r dt kuadrat tambah 1 dikurang rs per r min 1 r kuadrat tambah r kuadrat kali d theta kuadrat tambah sin kuadrat theta dp kuadrat, yang akan kita bahas ketika kita masuk pada bahasan relativitas umum. Beberapa konsekuensi kelengkungan ruang yang membedakan antara ruang Riemann atau ruang lengkung dengan ruang Euclid atau ruang datar adalah: 1. Jumlah sudut dalam segitiga dengan sisi-sisi segitiga merupakan penghubung terpendek antara titik sudutnya tidak sama dengan 180 derajat. Jadi kalau pada ruang datar jumlah sudutnya segitiga itu adalah 180, sementara untuk ruang Riemann itu tidak sama dengan 180. 2. Perbandingan antara keliling dengan diameter lingkaran tidak sama dengan pi. 3. Garis penghubung terpendek antara dua titik tidak berbentuk garis lurus, melainkan garis lengkung. 4. Dua garis yang sejajar lokal dapat berpotongan. Dua garis yang sejajar lokal dapat berpotongan pada garis pada ruang datar tidak pernah berpotongan. 5. Penggambaran ruang lengkung di dalam ruang datar memerlukan satu dimensi tambahan. Karena itu jika ingin digambar misalnya permukaan bola 2 dimensi, perlukan ruang datar 3 dimensi. Ilustrasi antara ruang datar dengan ruang lengkung 2 dimensi terdapat pada gambar ini. Ini cuma untuk 2 dimensi. Ruang datar 2 dimensi, ruang lengkung 2 dimensi. Tensor metrik. Tinjau dua buah titik x mu kontravarian dan x mu tambah dx mu kontravarian di dalam ruang sembarang berdimensi n. Kuadrat jarak antara kedua titik tersebut dinyatakan oleh dx kuadrat sama dengan g
mu nu dx mu dx nu. Dengan mu dan nu sama-sama dari 1, 2 sampai n. Dan G sama dengan determinan G mu nu sama dengan ini sama dengan determinan G11, Gn1 sampai Gnn. Ds kuadrat disebut kuadrat elemen jarak dan G mu nu adalah tensor metrik kovarian. Hubungan antara tensor metrik G bar alfa beta kovarian dalam kerangka K bar dan G mu nu dalam kerangka K adalah G bar alfa beta sama dengan do X mu do X bar alfa do X nu do X bar beta G mu nu kovarian. Persamaan 3, 2, 3 yaitu persamaan ini itu dapat diubah bentuknya menjadi ds kuadrat sama dengan 1/2. Jadi kita modifikasi sedikit. Persamaan yang ini kita modifikasi menjadi G mu nu tambah G nu mu tambah G mu nu dikurang G nu mu dx mu dx nu. Dengan mengambil G mu nu kurang G nu mu dx nu sama dengan 0, maka kita dapatkan G mu nu sama dengan G nu mu. Sehingga G mu nu efektif merupakan tensor simetri. Jika X sama dengan X mu fungsi T dengan T adalah suatu parameter, maka ds kuadrat sama dengan G mu nu dx mu dt dx nu dt kali dt kuadrat. Sehingga jarak antara kedua titik adalah S sama dengan integral dari T1 sampai T2 G mu nu dx mu dt dx nu dt pangkat setengah dt. Perkalian dalam antara tensor metrik kontravarian G mu nu dan tensor metrik kovarian G mu nu menghasilkan G alfa mu G mu nu sama dengan delta konekan nu alfa. Itu sama dengan 1 jika alfa sama dengan nu, 0 jika alfa tidak sama dengan nu. Jadi untuk mendapatkan tensor metrik kontravarian G mu nu dapat digunakan rumus G nu mu sama dengan kofaktor G mu nu per G determinannya. Dengan kofaktor G mu nu sama dengan min 1 pangkat mu tambah nu minor G mu nu. Silakan pelajari kembali tentang matriks terkait dengan minor dan kofaktor. Kaitan antara A mu kontravarian dengan A nu kovarian dalam suatu kerangka K tertentu dihubungkan melalui persamaan A mu kontravarian sama dengan G mu nu kontravarian A nu kovarian. Dan A nu kovarian sama dengan G nu mu kovarian A mu kontravarian. Rumusan di atas dapat diperluas untuk tensor, seperti jika akan ditentukan suatu besaran skalar B dari tensor kontravarian rang 2, maka berlaku persamaan B sama dengan G mu nu B mu nu. Turunan kovarian. Untuk mendefinisikan turunan kovarian, kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan sesuatu yang disebut lambang Christoffel. Sebagai berikut. Lambang Christoffel jenis pertama dinyatakan sebagai gamma mu nu beta sama dengan setengah do mu G nu beta ditambah do nu G beta mu dikurang do beta G mu nu. Lambang Christoffel jenis kedua dinyatakan oleh persamaan ini atau ini gamma mu nu alfa sama dengan setengah G alfa beta dikali do mu G nu beta ditambah do nu G beta mu dikurang
do beta G mu nu. Penurunan definisi lambang Christoffel ini akan dibahas pada saat pembahasan materi tentang geodesi. Akan kita lihat juga nanti bahwa gamma ini memiliki sifat simetris, yaitu gamma mu nu alfa sama dengan gamma nu mu alfa. Kedua lambang Christoffel tersebut digunakan untuk mendefinisikan turunan kovarian. Turunan kovarian suatu vektor kontravarian A mu kontravarian didefinisikan sebagai A mu kontravarian titik koma nu kovarian sama dengan do nu A mu kontravarian tambah gamma alfa nu mu A alfa kontravarian. Sedangkan turunan kovarian vektor kovarian A mu adalah A mu kovarian titik koma nu kovarian sama dengan do nu A mu kovarian dikurang gamma mu nu alfa A alfa kovarian. Generalisasi turunan kovarian seperti yang terlihat tadi untuk tensor dengan rang yang lebih tinggi adalah sama tensor kontravarian rang n, yaitu A mu1, mu2 sampai mu n titik koma nu kovarian. Perhatikan polanya mengikuti ini. Jadi perhatikan bahwa suku yang sebelah kiri yaitu mu, maka yang sebelah kanan bagian do nu-nya masih mengandung A mu, tapi bagian suku yang ini tidak lagi A-nya tidak mengandung mu, berarti hilang mu-nya, diganti dengan alfa. Itu berarti suku yang mengandung indeks mu berapa saja itu akan diganti dengan suku alfa. Nah, pada kasus kita ini, karena kita punya n buah indeks mu, maka nantinya suku yang ini akan berjumlah n buah juga dengan pola seperti ini. Gamma nu alfa mu1, A alfa mu2 sampai mu n. Mu1-nya lenyap diganti dengan alfa. Tambah dan seterusnya. Nah, terakhir gamma nu alfa mu n A mu1 mu2 sampai mu n min 1 alfa. Jadi mu n-nya lenyap diganti dengan alfa. Tergantung indeks kontravarian dari gamma kita. Itu akan digantikan dengan alfa. Ini kalau indeksnya mu1, maka mu1-nya lenyap diganti dengan alfa. Kalau indeksnya mu2, maka mu2 lenyap diganti dengan alfa. Begitu juga kalau indeksnya mu n, maka mu n-nya lenyap diganti dengan alfa. Jadi akan menjadi banyak sekali penjumlahan, totalnya n penjumlahan suku yang mengandung gamma ini. Ini suku yang mengandung gamma. Ini kan indeks bawah yang di atas berarti bergerak. Hal yang sama berlaku untuk tensor kovarian rang n. Berarti A mu1 mu2 sampai mu n kovarian, koma nu kovarian itu sama dengan do nu A mu1 mu2 sampai A mu1 mu2 sampai mu n kovarian tambah seterusnya tambah terakhir gamma mu n alfa nu A mu1 mu2 sampai mu n mu1 alfa. 3. Tensor campuran rang M kontravarian dan rang N kovarian. Misalnya kita punya tensor campuran seperti ini, indeks kovariannya itu sampai N, sementara indeks kontravariannya sampai M. Maka hasilnya adalah do nu A V1 sampai Vn kovarian mu1 sampai mu n kontravarian ditambah sigma beta nu
mu1, mu1-nya diganti dengan beta. Jadi A, beta mu2 sampai mu-n kontravarian, mu1, mu2 sampai mu-n. Tambah seterusnya, gamma beta nu kovarian, mu-m kontravarian, A, mu1, mu2 sampai mu-n, mu1, mu2 sampai mu-m-1 beta, dikurang gamma nu1 nu beta A mu1 sampai mu-m kontravarian beta nu2 sampai nu-n. Jadi yang diganti adalah indeks kovarian nu1 dengan beta. Kurang terus, yang terakhir dikurang dengan indeks ini, nu-n diganti dengan beta. Sehingga hasilnya adalah A-nya ini memiliki indeks kontravarian mu1, mu2 sampai mu-m, dan indeks kovarian nu1, nu2 sampai nu-n-1 beta. Tensor Riemann, Christoffel, Ricci, dan Einstein. Dari persamaan 31, A mu titik koma nu sama dengan do nu A mu dikurang sigma mu nu eta A eta. Dan dengan menurunkan kovarian sekali lagi diperoleh A mu titik koma nu alfa sama dengan do alfa A mu titik koma nu dikurang sigma mu alfa beta A beta titik koma nu dikurang sigma alfa nu beta A mu titik koma beta. Perhatikan ininya sama dengan ini do alfa A mu nu bagian sininya, kemudian sigma mu alfa beta A beta titik koma nu. Ini karena nu di sini adalah setelah titik koma. Kemudian diputar sigma alfa nu. Jadi di sini adalah sigma mu alfa, kemudian di sini sigma alfa nu. Jadi ini adalah sigma alfa nu beta A mu titik koma beta. Perhatikan bahwa mu A untuk mu ini terletak sebelum titik koma. Jadi ini A mu titik koma baru beta. Beta di sini beta. Ini akan berjalan, ini juga berjalan di sini. Jadi perhatikan bahwa nu setelah titik koma, nu adalah setelah titik koma dan mu adalah sebelum titik koma. Nah ini sigma kovariannya mu alfa dan alfa nu. Mu alfa nu. Ini persamaan 3/7, ini 3/6. Jika persamaan 3/7 ini, yang bagian ininya sama dengan ini sama dengan ini, dan ini juga mirip ini nantinya, ini juga sama. Maka A mu titik koma nu alfa sama dengan do alfa. Ini A mu nu di do nu A mu dikurang eta mu nu A eta dikurang sigma mu alfa beta ini A beta nu berarti do nu A beta dikurang sigma beta nu eta A eta mirip dengan ini. Kemudian sigma alfa nu beta kali dengan ini. Jadi A beta alfa nu dikurang sigma mu beta eta A eta. Selanjutnya kita saling pertukarkan indeks nu dengan alfa untuk mendapatkan bentuk yang berbeda bagi A. Pada sini A mu titik koma nu alfa, sekarang A mu titik koma alfa nu. Semua indeks nu kita ganti dengan alfa dan semua indeks alfa kita ganti dengan nu. Jadi ganti dengan apa ini nu mu nu ini
mu alfa, ini mu alfa, ini mu nu, ini d nu, ini d alfa, ini beta nu, ini beta alfa, ini alfa nu, ini nu alfa. Sekarang A mu titik koma alfa nu kita kurangkan dengan A mu titik koma nu alfa. Ini hasilnya seperti ini. Hasilnya banyak suku yang saling menghilangkan. Nah, suku yang eksis adalah ini, yaitu do alfa sigma mu nu eta dikurang do nu sigma mu alfa eta ditambah sigma beta alfa eta dikali sigma mu nu beta dikurang sigma beta nu eta dikali sigma mu alfa beta dikali semua dengan A eta. Selain tensor Riemann-Christoffel R mu alfa nu kovarian beta kontravarian yang merupakan tensor campuran, didefinisikan pula tensor yang murni kovarian yang disebut sebagai tensor kelengkungan R beta mu alfa nu kovarian. Tensor kelengkungan R beta mu alfa nu kovarian dapat ditentukan dengan perkalian dalam antara tensor metrik G beta eta kovarian dengan tensor Riemann-Christoffel R mu alfa nu kovarian eta kontravarian menurut persamaan R beta mu alfa nu kovarian sama dengan G beta eta R eta mu alfa nu. Kontraksi R mu alfa nu eta terhadap indeks eta nu menghasilkan tensor Ricci R mu alfa. Jadi dengan menyamakan eta sama dengan nu, kita melakukan kontraksi R mu alfa nu eta menjadi R mu alfa saja. Dengan mengambil eta sama dengan nu, maka suku yang sama nu hilang, tinggal R mu alfa sama dengan do alfa gamma mu nu dikurang do nu gamma mu alfa nu tambah gamma beta alfa nu dikali gamma mu nu beta dikurang gamma beta nu dikali gamma mu alfa beta. Selanjutnya, dapat pula kita definisikan suatu besaran lain yang disebut sebagai skalar kelengkungan R. Di besaran skalar yang diperoleh melalui perkalian dalam antara G mu alfa kontravarian dengan R mu alfa kovarian yang dituliskan sebagai R sama dengan G mu alfa kontravarian kali R mu alfa kovarian. Nah, dengan ini kita bisa menuliskan tensor Einstein yang digunakan dalam teori relativitas umum didefinisikan sebagai G besar mu nu sama dengan R mu nu dikurang setengah G mu nu kali R. Jadi tensor Einstein memuat tensor Ricci, tensor metrik, dan skalar kelengkungan. Jika kosmologi lambda diikutsertakan, persamaan tensor Einstein menjadi G mu nu sama dengan R mu nu kovarian dikurang setengah G mu nu kovarian kali R dikurang lambda G mu nu. Nah, terkait dengan konstanta kosmologi, kita lihat di sini bahwa konstanta kosmologi yang biasa dilambangkan dengan huruf kapital Yunani lambda adalah kerapatan energi dari ruang atau energi vakum yang muncul dalam persamaan medan Einstein dalam teori relativitas umum. Einstein awalnya mengemukakan konsep ini pada tahun 1917 untuk mengimbangi pengaruh gravitasi dan menghasilkan alam semesta yang statis. Sehingga teori relativitas umum Einstein dapat berlaku pada asumsi
alam semesta statis yang dipercayai oleh ilmuwan saat itu. Dan gagasan itu dipandang benar saat itu. Einstein kemudian meninggalkan konsep tersebut pada tahun 1931 setelah Hubble menemukan bahwa alam semesta itu meluas, bukan statis. Jadi konstanta kosmologi itu dihapus oleh Einstein dalam teori relativitas umumnya setelah Hubble menemukan kenyataan bahwa semesta itu meluas, bukan statis. Di sekitar 60 tahunan, kebanyakan fisikawan berasumsi bahwa konstanta kosmologis bernilai sama dengan nol. Pandangan tersebut berubah ketika ditemukan pada tahun 1998 bahwa perluasan alam semesta rupanya dipercepat, yang mengimplikasikan kemungkinan bahwa konstanta kosmologi bernilai positif, bukan nol.